Dunia Putri runtuh seketika saat ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri suaminya, Iksan, membelikan perhiasan mewah untuk wanita lain, menggunakan uang yang selama ini mereka sisihkan demi masa depan sang buah hati. Bukannya memohon ampun saat rahasianya terbongkar, Iksan justru melemparkan hinaan keji, merendahkan Putri sebagai istri yang membosankan dan tidak lagi selevel dengan karir cemerlangnya. Namun, Iksan tidak pernah menyadari bahwa dengan menghancurkan hati Putri, ia baru saja membangunkan raksasa yang tertidur. Putri bangkit dari puing-puing pengkhianatan, bertransformasi menjadi sosok wanita mandiri yang jauh lebih berkelas dan berkuasa, hingga membuat semua orang terpana. Akankah Iksan sanggup menatap wajah Putri saat roda nasib berputar, dan ia harus berlutut memohon belas kasihan di kaki wanita yang dulu ia buang? Ikuti terus perjalanan inspiratif Putri yang akan membuat Anda menyadari bahwa pembalasan terbaik adalah kesuksesan yang luar biasa. Sebelum lanjut, sapa kami dulu yuk. Kalian menonton dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus celah gorden sutra di kamar utama dengan lembut. Namun bagi Putri, kehangatan itu terasa hambar. Seperti ritual yang telah ia jalani selama 7 tahun terakhir, Putri terbangun lebih awal untuk memastikan segala kebutuhan Iksan sempurna. Ia menata dasi, menyetrika kemeja tanpa celah sedikit pun, dan menyiapkan sarapan sehat di atas meja makan yang selalu tampak estetik. Di mata tetangga dan kerabat, Putri adalah definisi istri idaman. Ia cantik, santun, dan sepenuhnya mengabdi pada rumah tangga. Namun di balik senyum manis yang ia sunggingkan setiap kali menyapa Iksan, ada sebuah lubang hitam yang perlahan menganga di lubuk hatinya. Ia merasa seperti pajangan indah di rumah megah ini, dikagumi namun tidak pernah benar-benar diajak bicara. Iksan turun dengan langkah terburu-buru, matanya terpaku pada layar ponsel, bukan pada istrinya yang telah berdiri menanti. "Kopinya kurang manis, Put," ucap Iksan pendek tanpa menoleh, sebelum kembali sibuk mengetik pesan dengan jempolnya. Kalimat itu bukan sekedar kritik atas rasa kopi, melainkan simbol dari hambar dan dinginnya komunikasi mereka setahun terakhir. Putri hanya mengangguk pelan, mencoba menelan rasa sesak yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, saat Iksan selalu menyempatkan diri untuk mengecup keningnya dan memuji masakannya. Kini, kehadiran Putri seolah dianggap sebagai fungsi otomatis dari rumah tersebut, bukan lagi sebagai belahan jiwa. Kesunyian di meja makan itu terasa begitu pekak. Putri ingin sekali bertanya, mengapa Iksan semakin sering pulang melampaui tengah malam, atau mengapa parfum yang tercium dari jas suaminya bukan lagi aroma maskulin yang biasa ia belikan. Namun, setiap kali keberanian itu terkumpul, ketakutan akan rusaknya keharmonisan semu ini selalu menang. Putri memilih untuk diam, menyimpan segala keraguan dalam kotak rapat di pikirannya. Ia meyakinkan diri bahwa ini hanyalah fase jenuh dalam pernikahan. Namun, saat Iksan beranjak pergi tanpa pamit yang hangat, Putri berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya dengan perasaan hampa yang menyesakkan. Menyadari bahwa rumah yang ia bangun dengan cinta, kini mulai terasa seperti penjara yang dingin. Pandangan Putri masih terpaku pada mobil Iksan yang menghilang di belokan jalan, menyisakan kepulan asap tipis dan keheningan yang mencekam di teras rumah. Ia membuang napas panjang, mencoba mengusir sesak yang menggelayut di dadanya sebelum melangkah masuk untuk membereskan sisa sarapan yang nyaris tak disentuh. Setiap sudut ruangan ini adalah saksi bisu bagaimana ia menguras energi untuk menciptakan kenyamanan. Namun entah sejak kapan, kehangatan itu menguap begitu saja. Sore harinya, Putri mencoba memecah kejenuhan dengan mengunjungi pusat perbelanjaan, berharap aktivitas sederhana bisa mengalihkan pikirannya dari kecurigaan yang mulai tumbuh subur. Namun, langkahnya terhenti di depan sebuah toko jam tangan pria saat ia melihat bayangan yang sangat ia kenali dari balik kaca transparan. Di dalam sana, Iksan sedang tertawa lepas, sebuah tawa yang sudah berbulan-bulan tidak pernah Putri dengar di rumah. Lelaki itu tidak sendirian. Ia tampak begitu perhatian mendampingi seorang wanita yang mengenakan blus merah muda yang modis. Wanita itu adalah Ajeng, rekan kerja yang pernah diperkenalkan Iksan dalam sebuah acara kantor separuh lalu. Putri terpaku di tempatnya, merasa kakinya seperti tertanam di lantai marmer yang dingin. Ia melihat bagaimana tangan Iksan dengan ringan menyentuh pundak Ajeng untuk mengarahkan pandangannya ke arah etalase.
Tidak ada ketegangan atau raut kelelahan di wajah suaminya. Yang ada hanyalah binar kebahagiaan yang selama ini hilang dari kehidupan mereka berdua. Putri segera bersembunyi di balik pilar besar. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ia merasa seperti seorang penyusup di kehidupan suaminya sendiri. Perasaan dikhianati mulai merayap pelan. Namun sisi logisnya masih mencoba membela dengan dalih bahwa itu mungkin hanya urusan pekerjaan yang santai. Namun saat ia melihat Iksan memberikan sebuah kotak kecil dengan pita keemasan kepada Ajeng, runtuhlah seluruh pertahanan diri yang selama ini ia bangun. Putri pulang dengan langkah gontai, membawa beban rahasia yang lebih berat dari sebelumnya. Menyadari bahwa dinginnya sikap Iksan selama ini bukan karena beban pekerjaan, melainkan karena hatinya telah menemukan pelabuhan lain. Kotak kecil berpita emas itu terus terbayang-bayang, menghantui setiap jengkal pikiran Putri sepanjang perjalanan pulang yang terasa lebih jauh dari biasanya. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung menyalakan lampu, melainkan duduk bersandar pada pintu kayu yang tertutup rapat, membiarkan kegelapan senja menyelimuti tubuhnya yang gemetar. Rasa mual mulai muncul saat ia menyadari bahwa kejujuran yang selama ini ia agungkan ternyata dibalas dengan sandiwara yang sangat rapi. Keheningan malam itu akhirnya pecah oleh suara deru mesin mobil di garasi, menandakan kepulangan sang suami yang kini terasa seperti orang asing. Putri bergegas membasuh wajahnya, mencoba memasang topeng ketenangan agar konfrontasi tidak terjadi sebelum ia memiliki cukup bukti untuk menguatkan hatinya yang hancur. Saat Iksan melangkah masuk ke dalam kamar dan meletakkan jasnya secara sembarangan di atas tempat tidur, sebuah aroma menyengat langsung menyerang indera penciuman Putri. Itu bukan lagi bau asap rokok atau kopi kantor yang biasa menempel, melainkan wangi bunga lili yang manis dan pekat. Aroma yang sama dengan parfum yang dipakai wanita berbaju merah muda tadi siang. Putri mendekat dengan dalih ingin mengambil jas tersebut untuk digantung, namun tangannya justru gemetar hebat saat menyentuh kain wol itu. Ia menemukan sebuah helaian rambut panjang berwarna kecoklatan yang tersangkut di kerah bagian dalam. Sangat kontras dengan rambut hitam legam milik Putri yang selalu terikat rapi. "Tadi ada acara apa di kantor, Mas? Pulangnya agak telat," tanya Putri dengan suara yang diusahakan tetap stabil meski dadanya bergemuruh hebat. Iksan menjawab singkat tanpa menoleh sedikitpun, mengaku terjebak rapat panjang dengan klien penting yang sangat melelahkan. Kebohongan yang diucapkan dengan begitu lancar itu membuat hati Putri terasa teriris-iris. Ia menyaksikan sendiri bagaimana pria yang sangat ia cintai mampu mengarang cerita tanpa secercah pun rasa bersalah di matanya. Malam itu, saat Iksan tertidur lelap di sampingnya, Putri hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar, menyadari bahwa aroma asing ini adalah awal dari badai besar yang akan meruntuhkan seluruh fondasi hidupnya. Langit-langit kamar yang sunyi itu seolah menjadi layar lebar yang memutar ulang adegan demi adegan pengkhianatan yang baru saja terungkap melalui aroma dan sehelai rambut. Ketika mentari pagi kembali menyapa, Putri tidak lagi terbangun dengan semangat yang sama. Ia bergerak seperti robot, menjalankan rutinitas tanpa jiwa, hanya demi menjaga keadaan tetap terlihat normal. Namun takdir seolah enggan membiarkannya terus bersembunyi dalam penyangkalan, karena siang itu sebuah undangan makan siang dari seorang kawan lama memaksanya untuk kembali keluar rumah. Di sebuah kafe bernuansa industrial yang sedang populer, Putri justru dipertemukan dengan situasi yang jauh lebih menyesakkan daripada sekadar dugaan-dugaan yang ia simpan sendiri di dalam kepala. Dari kejauhan, ia melihat sosok Ajeng sedang duduk anggun di sudut ruangan, tampak sedang menunggu seseorang dengan wajah yang berseri-seri. Putri mencoba membuang muka, namun langkahnya terhenti saat Iksan tiba-tiba muncul dan langsung menarik kursi di hadapan wanita itu dengan gerakan yang sangat akrab. Kali ini tidak ada kaca toko atau pilar besar yang menghalangi pandangannya. Putri berada hanya beberapa meter dari mereka, menyaksikan bagaimana Iksan menggenggam jemari Ajeng di atas meja dengan penuh damba. Dunia di sekitar Putri seakan melambat. Suara bising kafe meredup, dan yang tersisa hanyalah pemandangan menyakitkan tentang suaminya yang sedang memberikan perhatian penuh pada perempuan lain. Keberanian yang selama ini terkubur tiba-tiba menyentak naik, memaksa Putri untuk tidak lagi menjadi penonton pasif dalam kehancuran hidupnya sendiri. Alih-alih melarikan diri, ia memantapkan langkah, berjalan mendekati meja tersebut dengan dagu yang terangkat, meski lututnya terasa lemas luar biasa.
Saat bayangan Putri jatuh tepat di atas meja mereka, Ihsan mendongak, dan seketika wajahnya memucat. Sementara Ajeng tampak tersentak kaget dengan raut wajah yang sulit diartikan. Di detik itulah, rutinitas aman yang selama ini Putri jaga telah resmi berakhir. Memaksanya untuk berdiri tegak di tengah puing-puing kepercayaan yang baru saja hancur berkeping-keping. Puing-puing kepercayaan yang hancur itu berserakan di antara tatapan kaku yang saling beradu. Namun, Iksan dengan cepat mengubah air mukanya menjadi topeng kemarahan yang defensif. Ia berdiri, bukannya meminta maaf, ia justru menuduh Putri telah memata-matai privasinya dan mempermalukannya di depan rekan kerja. Pertemuan singkat yang menyesakan itu berakhir dengan Iksan yang menarik Ajeng pergi, meninggalkan Putri berdiri mematung di tengah keramaian kafe dengan sisa harga diri yang tercabik. Malamnya, suasana rumah berubah menjadi medan perang dingin yang mencekam. Tak ada tegur sapa, hanya suara denting sendok yang beradu dengan piring saat makan malam yang sunyi. Namun, saat Iksan tertidur karena kelelahan setelah perdebatan singkat yang buntu, sebuah kebetulan membawa Putri pada kebenaran yang jauh lebih gelap. Sebuah tablet keluarga yang tergeletak di atas meja ruang tengah tiba-tiba menyala, menampilkan serangkaian notifikasi pesan yang masuk tanpa henti. Karena akun pesan instan Iksan masih tertaut di sana, Putri dapat melihat setiap baris percakapan yang selama ini disembunyikan darinya. Jari-jarinya bergetar saat ia menggulir layar, membaca rangkaian kata-kata manis yang tak pernah lagi diberikan Iksan kepadanya. Namun bukan hanya kata mesra yang membuatnya mual, melainkan foto-foto bukti transfer bank dalam jumlah besar ke rekening Ajeng. Di sana tertera keterangan untuk cicilan apartemen dan hadiah liburan. Padahal Putri ingat betul, bulan lalu Iksan berdalih bahwa bonus kantornya ditiadakan karena kondisi perusahaan yang sedang sulit. Setiap baris kalimat digital itu terasa seperti tamparan yang menyadarkan Putri bahwa rumah tangga mereka bukan sekadar retak karena orang ketiga, melainkan telah dirampok secara finansial dan emosional. Ia menemukan folder tersembunyi berisi rencana-rencana masa depan yang sedang disusun Iksan bersama Ajeng, seolah-olah keberadaan Putri hanyalah hambatan yang sedang menunggu waktu untuk disingkirkan. Di tengah remang cahaya tablet, Putri menyadari bahwa suaminya bukan lagi pria yang ia kenal dulu. Ia sedang berhadapan dengan seorang asing yang telah tega mengkhianati masa depan keluarga mereka demi kebahagiaan semu yang dibayar dengan keringat dan air mata istrinya sendiri. Keringat dingin membasahi telapak tangan Putri saat layar tablet itu terus menampilkan rincian transaksi yang tidak masuk akal, membuatnya tersadar bahwa pengkhianatan ini telah merambah hingga ke dasar masa depan yang ia bangun. Rasa mual kembali menyerang ketika ia teringat pada janji Iksan untuk selalu memprioritaskan pendidikan masa depan mereka, sebuah komitmen yang kini terasa seperti omong kosong belaka. Tanpa menunggu pagi tiba, ia segera menyalakan komputer jinjingnya dan mengakses akun bank bersama yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan darurat dan tabungan jangka panjang. Matanya membelalak melihat saldo yang tersisa hanya tinggal angka-angka kecil yang menyedihkan, sangat jauh dari jumlah yang seharusnya terkumpul selama bertahun-tahun, hasil dari penghematan yang Putri lakukan setiap hari. Ternyata kecurigaannya selama ini tentang gaya hidup Ajeng yang mewah bukan tanpa alasan. Iksan telah menguras dana pendidikan tersebut demi membiayai segala keinginan wanita itu, mulai dari tas bermerek hingga biaya sewa kendaraan mewah yang sering dipamerkan di media sosial. Putri merasa dadanya sesak, bukan lagi karena cemburu, melainkan karena amarah yang dingin, melihat betapa teganya Ihsan menumbalkan keamanan finansial mereka demi kesenangan sesaat. Ia mencetak setiap lembar mutasi rekening itu satu persatu, membiarkan suara mesin pencetak mengisi kesunyian ruang kerja yang gelap sebagai latar belakang rencananya yang mulai tersusun rapi. Kini, Putri menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya diam meratapi nasib atau berharap Ihsan akan berubah dengan sendirinya. Ia harus segera bertindak sebelum seluruh aset yang tersisa habis tak bersisa di tangan suaminya yang telah kehilangan akal sehat. Dengan tangan yang kini mantap dan tidak lagi bergetar, ia memasukkan semua dokumen tersebut ke dalam map biru yang ia sembunyikan di tempat yang paling aman. Di bawah pendar lampu meja yang redup, ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ini adalah hari terakhir ia menjadi korban penindasan. Ia akan mencari jalan untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan memastikan bahwa hidupnya tidak akan hancur begitu saja di tengah badai ini. Map biru itu kini tersimpan rapat di balik tumpukan kain di lemari, menjadi rahasia paling berat yang harus Putri pikul sendirian sembari melangkah keluar kamar dengan kepala tegak.
Tekadnya untuk mempertahankan martabat diuji pagi ini, saat ibu mertuanya datang berkunjung dengan senyum lebar dan sejuta pujian untuk Iksan. Di ruang tamu yang biasanya terasa hangat, Putri kini harus berakting seolah-olah semuanya baik-baik saja, menyajikan teh hangat dan camilan favorit sang mertua dengan tangan yang berusaha keras agar tidak nampak gelisah. Ia mendengarkan cerita tentang betapa bangganya keluarga besar terhadap karier Iksan yang gemilang, tanpa tahu bahwa di balik kesuksesan itu ada pengkhianatan yang sedang menggerogoti setiap pilar penyangga rumah mereka. Iksan sendiri tampak sangat lihai bersandiwara. Ia mencium kening Putri di hadapan ibunya seolah-olah ia adalah suami paling setia di dunia. Pemandangan itu membuat perut Putri mulas karena kemunafikan yang begitu nyata, namun ia tetap memilih untuk mengunci mulutnya rapat-rapat. Ia tidak ingin menghancurkan hati ibu mertuanya yang sudah lanjut usia, sebelum ia memiliki rencana pelarian yang matang. Namun, ketegangan mulai meningkat saat Iksan justru mulai mengkritik Putri secara halus di depan ibunya, menyebut bahwa belakangan ini Putri terlalu malas mengurus diri dan kurang memberikan dukungan emosional bagi perkembangannya di kantor. Kalimat-kalimat tajam yang dilontarkan Iksan terasa seperti sembilu yang menyayat hati, namun Putri hanya menanggapi dengan senyuman tipis yang penuh makna tersembunyi. Ia melihat bagaimana suaminya mencoba membangun narasi bahwa keretakan yang mungkin terjadi nantinya adalah kesalahan Putri yang dianggap membosankan dan tidak lagi relevan dengan dunia kerja Iksan yang dinamis. Di titik inilah, logika Putri mulai mengambil alih sepenuhnya dari perasaan cinta yang tersisa. Ia menyadari bahwa di mata Iksan, dirinya hanyalah kambing hitam yang disiapkan untuk menutupi skandalnya sendiri, dan hal itu justru memperkuat niat Putri untuk segera memulai langkah baru yang jauh lebih bermartabat. Langkah baru yang jauh lebih bermartabat itu mulai ia rintis dengan memberanikan diri mendaftar pada sebuah seminar pengembangan bisnis kreatif yang sudah lama ia incar. Di sana, di tengah aula yang penuh dengan energi positif, Putri bertemu dengan Jonathan, seorang pria dengan tatapan tajam namun menyejukkan yang menjadi mentor utama dalam acara tersebut. Saat sesi konsultasi pribadi, Jonathan tidak hanya melihat rancangan desain yang dibawa Putri, tetapi juga menangkap gurat kesedihan serta potensi besar yang tersembunyi di balik matanya yang lelah. Dengan nada suara yang rendah dan penuh wibawa, Jonathan mengatakan bahwa Putri memiliki bakat luar biasa dalam menangkap keindahan, sebuah kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang yang hanya sekadar mencari keuntungan semata. Kalimat sederhana dari Jonathan itu seolah menjadi oase di tengah gurun kekosongan yang selama ini Putri rasakan di rumahnya sendiri. Selama ini, Iksan selalu meremehkan hobinya sebagai kegiatan yang membuang waktu. Namun di hadapan Jonathan, ide-ide Putri justru diapresiasi sebagai aset yang bernilai tinggi. Pertemuan itu membuka cakrawala baru, bahwa dunia tidak berakhir hanya karena seorang suami yang tidak lagi menghargainya. Ada kehidupan lain yang jauh lebih luas menanti untuk ia jelajahi. Jonathan memberikan kartu namanya, menawarkan bimbingan lebih lanjut jika Putri serius ingin membangun merek dagangnya sendiri dan lepas dari ketergantungan finansial yang selama ini membelenggunya. Getaran ponsel di saku tasnya kembali mengingatkan Putri pada realitas pahit, ketika sebuah pesan dari Iksan masuk, menanyakan kapan makan malam siap, karena ia akan membawa teman kantor. Namun, kali ini Putri tidak merasa terburu-buru atau panik seperti biasanya. Ia menatap kartu nama Jonathan di tangannya dengan penuh keyakinan, merasakan percikan semangat yang sudah lama padam, kini mulai berkobar kembali. Ia menyadari bahwa pertemuannya dengan Jonathan bukan sekedar kebetulan, melainkan sebuah sinyal dari semesta, bahwa ia sudah saatnya berhenti menjadi bayang-bayang Iksan dan mulai menuliskan kisahnya sendiri sebagai sosok perempuan yang berdaya. Sosok perempuan yang berdaya itu kini sedang berdiri di depan cermin, merapikan penampilannya sebelum menyambut kedatangan Iksan yang kabarnya akan membawa tamu istimewa. Meski hatinya telah mantap untuk bangkit, Putri masih ingin memberikan satu kesempatan terakhir, sebuah ruang bagi Iksan untuk mengakui kesalahannya secara jantan sebelum semuanya benar-benar terlambat. Ketika Iksan tiba, suasana rumah mendadak riuh oleh suara tawa yang sangat ia kenal. Iksan ternyata membawa Ajeng dengan alasan urusan mendesak yang harus segera diselesaikan. Di ruang makan yang telah Putri tata sedemikian rupa, ia mencoba membuka pembicaraan mengenai kejujuran dan makna kesetiaan dalam sebuah kemitraan hidup,
berharap Iksan menangkap maksud tersirat dari setiap kata yang ia ucapkan. Namun, bukannya merasa tersentuh atau bersalah, Iksan justru tertawa meremehkan di depan Ajeng, menganggap topik pembicaraan Putri terlalu dramatis dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Dengan nada yang penuh penghinaan, Iksan mengatakan bahwa Putri seharusnya lebih banyak belajar dari Ajeng yang memiliki wawasan luas dan pemikiran visioner, bukan malah sibuk membahas hal-hal melankolis yang menurutnya menghambat kemajuan. Ajeng hanya tersenyum tipis, seolah menikmati posisi unggulnya, sementara Iksan terus memojokkan Putri dengan menyebutnya sebagai istri yang tidak lagi mampu mengimbangi langkah karirnya yang melesat tinggi. Setiap kata hinaan yang keluar dari mulut Iksan terasa seperti palu yang menghantam sisa-sisa harapan Putri hingga hancur menjadi debu. Alih-alih menangis, Putri justru merasakan ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Ia telah mendapatkan jawaban yang paling tegas dari suaminya sendiri. Kesempatan terakhir itu telah disia-siakan dengan cara yang paling kejam, dan kini tidak ada lagi alasan bagi Putri untuk menoleh ke belakang. Ia menatap Iksan dan Ajeng dengan pandangan yang dingin dan tak gentar, menyadari bahwa pria di hadapannya ini bukan lagi orang yang patut ia perjuangkan, melainkan beban masa lalu yang harus segera ia lepaskan demi masa depan yang jauh lebih cerah bersama ambisi barunya. Ambisi baru itu kini menjadi kompas utama bagi Putri, membimbingnya untuk bertindak lebih taktis di tengah badai yang kian mengganas. Setelah makan malam yang penuh penghinaan itu usai, ia tidak membiarkan emosinya meledak begitu saja, melainkan menunggu hingga suasana rumah benar-benar sunyi. Ihsan, yang merasa telah menang dalam perdebatan, tertidur dengan ponsel yang dibiarkan tergeletak di atas meja kerja, tanpa pengawasan ketat seperti biasanya. Dengan langkah yang seringan kapas, Putri mendekat dan menemukan sebuah amplop besar terselip di dalam tas kerja suaminya yang masih terbuka. Saat isinya ditarik keluar, jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Itu adalah berkas kepemilikan aset yang telah dialihkan atas nama Ajeng, termasuk salah satu properti yang merupakan warisan dari orang tua Putri sendiri. Bukti fisik itu tak terbantahkan, sebuah pengkhianatan yang jauh lebih dalam dari sekadar perselingkuhan hati, karena melibatkan perampasan hak yang paling mendasar. Putri segera mengambil gambar setiap lembar dokumen tersebut menggunakan kamera ponselnya, memastikan setiap detail tanda tangan palsu yang tertera terlihat jelas. Tidak ada lagi keraguan dalam benaknya. Logika telah menang telak atas sisa-sisa perasaan yang sempat membuatnya goyah. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak hanya berbagi tempat tidur dengan seorang pembohong, tetapi juga dengan seseorang yang secara sistematis berencana membuatnya jatuh miskin dan tak berdaya setelah semua pengabdian yang ia berikan. Di bawah pendar lampu jalan yang menembus jendela ruang kerja, Putri menatap pantulan dirinya pada kaca dan melihat sosok yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi melihat seorang istri yang rapuh dan penuh ketakutan, melainkan seorang petarung yang siap mengambil kembali kendali atas hidupnya. Bukti di tangannya ini adalah kunci pembuka pintu penjara emosional yang selama ini mengurungnya. Dengan tangan yang mantap, ia mengirimkan semua berkas digital tersebut ke alamat surel rahasianya sebagai cadangan terakhir. Ia tahu bahwa esok pagi, dunia Iksan akan mulai berguncang, dan Putri sudah siap berdiri tegak di tengah kehancuran itu dengan sebuah rencana besar yang akan membawa hidupnya naik kelas secara terhormat. Rencana besar itu mulai ia jalankan tepat ketika fajar menyingsing, bukan dengan teriakan histeris, melainkan dengan sebuah undangan makan malam formal di sebuah restoran privat yang sangat eksklusif. Putri telah menyusun strategi matang dengan mengundang Iksan dan Ajeng, menggunakan dalih bahwa ia ingin merayakan keberhasilan proyek terbaru Iksan sekaligus membicarakan masa depan mereka secara dewasa. Iksan yang merasa telah berhasil menaklukkan mental istrinya, datang dengan langkah pongah bersama Ajeng yang tampil sangat mencolok dengan perhiasan yang Putri tahu betul dibeli dari uang tabungan mereka. Namun, atmosfer di dalam ruangan yang tenang itu mendadak berubah menjadi sangat dingin saat Putri meletakkan sebuah map biru dan tumpukan foto beresolusi tinggi di tengah meja, tepat di samping hidangan utama yang belum sempat mereka cicipi. "Aku tahu segalanya, Mas, mulai dari cicilan apartemen itu, pengalihan aset warisan orang tuaku, hingga rencana kalian untuk menyingkirkanku pelan-pelan," ucap Putri dengan nada suara yang sangat tenang, namun memiliki kekuatan yang mampu membungkam kesombongan Iksan seketika. Wajah suaminya yang semula kemerahan karena tawa kini berubah menjadi pucat pasi, sementara Ajeng hanya bisa menunduk dalam diam, kehilangan kata-kata saat melihat bukti transfer dan dokumen tanda tangan palsu yang terpampang jelas di depan matanya. Putri tidak memberikan ruang bagi mereka untuk membela diri. Ia memaparkan setiap fakta dengan detail yang tajam,
membuat Iksan tersudut dalam kebohongannya sendiri yang selama ini ia anggap sempurna. Konfrontasi besar ini bukan tentang kemarahan yang meledak-ledak, melainkan tentang pengembalian martabat yang telah lama dirampas. Putri menegaskan bahwa ia telah menyiapkan tim hukum untuk memproses segala kecurangan finansial yang dilakukan Iksan, dan ia menuntut perceraian serta pengembalian seluruh aset miliknya secara utuh. Di bawah lampu kristal restoran yang mewah, Putri berdiri dengan keanggunan yang belum pernah dilihat Iksan sebelumnya, meninggalkan mereka berdua yang kini tampak sangat kecil dan tak berarti di tengah kehancuran skandal yang mereka buat sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Putri merasa beban berat di pundaknya telah lepas, dan ia siap melangkah keluar dari ruangan itu menuju babak baru yang jauh lebih bersih. Babak baru yang jauh lebih bersih itu ia mulai dengan langkah kaki yang mantap menuju rumah yang selama ini ia anggap istana, namun kini terasa tak lebih dari sekedar bangunan dingin penuh kepalsuan. Tanpa menunggu esok hari, Putri mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam satu koper besar, hanya mengambil apa yang benar-benar menjadi hak miliknya, dan meninggalkan segala kemewahan yang dibeli dengan harga kejujuran yang tergadaikan. Iksan mencoba menghalangi langkahnya di ambang pintu, meracau tentang nama baik keluarga, dan mencoba memutarbalikkan fakta bahwa apa yang ia lakukan adalah demi investasi masa depan. Namun Putri hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang menunjukkan bahwa cinta di hatinya telah benar-benar mati. Tidak ada lagi air mata yang jatuh. Yang tersisa hanyalah tekad baja untuk tidak pernah lagi menoleh ke belakang pada pria yang telah tega mengkhianati kepercayaan terdalamnya. Putri memacu mobilnya menjauh dari kompleks perumahan elit tersebut, menuju sebuah apartemen kecil di pinggiran kota yang ia sewa dengan sisa simpanan pribadinya yang berhasil diselamatkan. Malam pertamanya di hunian yang sederhana itu terasa sangat berbeda. Meski ruangan itu sempit dan sepi, untuk pertama kalinya ia bisa bernapas dengan lega tanpa rasa curiga yang mencekik. Ia duduk di lantai beralaskan karpet tipis, memandangi kerlip lampu kota dari balik jendela kaca yang buram, menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian, namun merasa jauh lebih utuh. Kebebasan ini memang terasa pahit pada awalnya, terutama saat ia menyadari bahwa besok ia harus berjuang dari nol untuk membangun kembali reputasi dan kemandirian finansialnya yang sempat layu selama menjadi istri yang terlalu penurut. Di tengah kesunyian malam, ia meraih ponselnya dan mengirimkan pesan singkat kepada Jonathan, menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam inkubasi bisnis kreatif yang pernah ditawarkan sebelumnya. Ia tahu bahwa dunia luar akan sangat keras bagi seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Namun, Putri menolak untuk menyerah pada keadaan atau membiarkan dirinya terpuruk dalam duka yang berkepanjangan. Hidupnya mungkin sedang tampak hancur di mata orang lain, namun di dalam hatinya, Putri tahu bahwa ia sedang merobohkan bangunan lama yang rapuh untuk mendirikan fondasi baru yang jauh lebih kokoh dan tinggi. Dengan memejamkan mata perlahan, ia menjambut tidur pertamanya sebagai perempuan merdeka, siap menghadapi terbitnya matahari yang akan membawa peluang-peluang baru bagi masa depannya yang gemilang. Peluang-peluang baru bagi masa depannya yang gemilang kini mulai terpampang nyata saat Putri melangkah masuk ke studio desain milik Jonathan dengan semangat yang baru. Dunia kerja yang kompetitif ternyata menuntut ketahanan mental yang jauh lebih besar daripada sekadar mengurus rumah tangga, namun Putri justru merasa tertantang untuk membuktikan kemampuannya. Di bawah bimbingan Jonathan yang disiplin, ia mulai merancang konsep-konsep kreatif yang menggabungkan estetika tradisional dengan sentuhan modern, sebuah gaya yang segera menarik perhatian banyak klien potensial. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan yang selama ini dianggap sempurna oleh Iksan mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan yang parah tanpa adanya tangan dingin Putri yang selama ini mengatur segala detail operasional dan emosional di balik layar. Iksan mulai merasakan betapa berantakannya hidupnya saat tidak ada lagi yang mengingatkan jadwal pertemuannya, mengelola pengeluaran rumah tangga yang membengkak, atau sekadar memberikan dukungan saat tekanan kantor memuncak. Ajeng yang semula tampak seperti teman hidup yang dinamis, ternyata hanya tertarik pada gaya hidup mewah dan mulai sering mengeluh ketika Iksan didera masalah keuangan akibat pembekuan aset oleh tim hukum Putri. Kesalahan demi kesalahan kecil di kantor mulai menumpuk karena konsentrasi Iksan yang terpecah, hingga akhirnya ia mendapatkan peringatan keras dari atasan mengenai integritas kinerjanya.
Ia yang dahulu merasa sangat hebat di atas penderitaan istrinya, kini mulai menyadari bahwa kesuksesannya selama ini sangat bergantung pada stabilitas yang diciptakan Putri dengan penuh kasih sayang. Puncak dari kesulitan Ihsan terjadi saat ia melihat profil profesional Putri muncul di sebuah majalah bisnis digital sebagai perancang muda yang sedang naik daun berkat kolaborasinya dengan firma Jonathan. Perasaan iri dan penyesalan Boan merayap di hatinya, melihat wanita yang dahulu ia rendahkan kini bersinar dengan cahayanya sendiri tanpa bayang-bayang namanya. Putri, yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di bengkel kreatif dan ruang rapat, tidak lagi memperdulikan kabar buruk yang menimpa mantan suaminya tersebut. Ia terlalu sibuk merayakan setiap kemenangan kecil dalam usahanya, menyadari bahwa setiap kesulitan yang ia hadapi di masa lalu hanyalah anak tangga yang harus ia lalui untuk mencapai derajat kehidupan yang jauh lebih berkualitas dan bermakna. Derajat kehidupan yang jauh lebih berkualitas dan bermakna itu kini membawa Putri ke sebuah pameran industri kreatif bergengsi, di mana ia dijadwalkan untuk mempresentasikan proyek transformasinya di depan para investor besar. Namun, tepat sebelum ia melangkah ke panggung, sebuah panggilan telepon dari nomor yang sangat ia kenal merusak konsentrasinya sesaat. Itu adalah Ihsan, yang dengan suara serak dan penuh keputusasaan mengabarkan bahwa ibu mertuanya, wanita yang pernah sangat menyayangi Putri, sedang terbaring lemah di rumah sakit dan terus memanggil namanya. Dilema besar menghantam batinnya, antara profesionalisme yang sedang ia bangun atau rasa kemanusiaan terhadap sosok lansia yang tidak pernah ikut campur dalam kesalahan putranya. Jonathan yang menyadari perubahan raut wajah Putri, menghampirinya dengan tenang dan memberikan dukungan yang begitu tulus. Ia tidak memaksa Putri untuk memilih, melainkan mengingatkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin adalah kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu tanpa harus mengorbankan masa depan. Akhirnya, setelah menyelesaikan presentasi dengan sangat gemilang, Putri memutuskan untuk mendatangi rumah sakit dengan batasan yang jelas. Sesampainya di sana, ia melihat pemandangan yang sangat kontras dengan kehidupan lamanya. Ihsan duduk di lorong dengan pakaian yang tanpa kusut, terlihat sangat rapuh tanpa kehadiran Ajeng yang kabarnya telah pergi meninggalkannya sejak masalah hukum dan finansial menjeratnya. Momen itu menjadi pilihan sulit bagi Putri, bukan karena ia ingin kembali pada Ihsan, melainkan karena ia harus menahan diri agar tidak jatuh ke dalam rasa kasihan yang bisa menjeratnya kembali pada siklus lama. Ia memasuki ruang rawat hanya untuk memberikan kekuatan moral kepada sang ibu mertua, menunjukkan bahwa ia tetaplah sosok yang berbudi pekerti meski statusnya telah berubah. Di hadapan Ihsan yang mencoba memohon maaf sambil menangis terseduh, Putri hanya berdiri tegak dengan keanggunan yang tidak tergoyahkan. Ia dengan tegas menyatakan bahwa bantuannya hari ini adalah penghormatan terakhirnya sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang istri, mempertegas bahwa ruang di hatinya kini telah sepenuhnya tertutup untuk pengkhianatan dan hanya terbuka untuk harapan baru. Harapan baru yang kini tumbuh subur di dalam dirinya membuktikan bahwa keputusan untuk melepaskan masa lalu adalah kunci utama bagi kesuksesan yang lebih besar. Beberapa bulan setelah kejadian di rumah sakit, usaha kreatif Putri berkembang pesat hingga ia berhasil mengakuisisi kembali aset warisan keluarganya yang sempat dikuasai secara ilegal oleh Ihsan. Kemenangan di meja hijau berjalan beriringan dengan kemenangan di dunia bisnis. Merek dagang yang ia bangun bersama Jonathan kini resmi menjadi salah satu pemain utama di pasar nasional. Putri tidak lagi dikenal sebagai sekadar mantan istri seorang pengusaha, melainkan sebagai sosok visioner yang mampu mengubah luka menjadi mahakarya desain yang sangat diminati oleh kalangan menengah ke atas. Transformasi ini tidak hanya terjadi pada aspek finansial, tetapi juga pada cara Putri memandang dirinya sendiri sebagai seorang perempuan berdaya. Ia kini sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai forum motivasi untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya bangkit dari titik terendah tanpa kehilangan martabat. Kehadiran Jonathan di sisinya bukan lagi sekadar sebagai mentor bisnis, melainkan telah berkembang menjadi dukungan emosional yang sehat dan saling menghormati. Bersama Jonathan, Putri belajar bahwa cinta yang sejati tidak seharusnya bersifat mengekang atau merendahkan, melainkan harus saling menguatkan dan memberi ruang bagi masing-masing individu untuk terus bertumbuh sesuai potensi terbaik mereka. Hasil manis dari perjuangan keras ini ia rayakan dengan membuka sebuah galeri seni yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelatihan bagi wanita-wanita yang ingin mandiri secara ekonomi.
Setiap sudut galeri tersebut mencerminkan perjalanan hidupnya, dari kesuraman menuju cahaya yang benderang. Putri merasa sangat utuh saat melihat para peserta pelatihan mulai menemukan kepercayaan diri mereka kembali, sama seperti saat ia pertama kali berani melangkah keluar dari rumah Iksan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah saat ia berhasil membalas dendam, melainkan saat ia mampu memaafkan keadaan dan menggunakan keberhasilannya untuk menerangi jalan bagi orang lain yang masih terjebak dalam kegelapan yang sama. Kegelapan yang sama kini telah benar-benar sirna dari cakrawala hidup Putri, digantikan oleh sorot lampu panggung saat ia menerima penghargaan sebagai pengusaha perempuan paling berpengaruh tahun ini. Pengakuan luas ini bukan sekedar validasi atas angka-angka keuntungan di atas kertas, melainkan apresiasi terhadap keteguhan hatinya dalam membangun ekosistem bisnis yang manusiawi dan inklusif. Namanya kini bersanding dengan para pemimpin industri besar, dan galeri yang ia dirikan telah berubah menjadi simbol harapan bagi ribuan jiwa yang sedang mencari arah. Di tengah gegap gempita kesuksesan tersebut, Putri tetap membumi, menyadari bahwa setiap pencapaian ini adalah amanah untuk terus menebar manfaat bagi sekitarnya. Kontras dengan kemilau hidup Putri, Iksan harus menelan pil pahit sebagai konsekuensi akhir dari segala tindakannya yang tidak bertanggung jawab. Setelah kehilangan jabatan di kantornya akibat skandal penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana, ia kini harus hidup dalam kesederhanaan yang mencekam di sebuah rumah kontrakan kecil. Ajeng benar-benar menghilang tanpa jejak setelah seluruh tabungan yang Iksan berikan habis tak bersisa, meninggalkannya dalam kubangan penyesalan yang mendalam. Iksan seringkali terlihat duduk termenung di taman kota, menatap papan reklame elektronik besar yang menampilkan wajah cantik dan berwibawa mantan istrinya, menyadari bahwa ia telah membuang permata paling berharga demi sebuah fatamorgana yang menghancurkannya. Kehancuran Iksan bukanlah sesuatu yang membuat Putri merasa menang di atas penderitaan, melainkan sebuah pengingat bahwa hukum tabur tuai adalah nyata adanya. Putri memilih untuk tidak lagi mencampuri urusan Iksan, membiarkan proses pendewasaan pria itu berjalan melalui jalan yang ia pilih sendiri. Fokusnya kini tertuju pada rencana ekspansi yayasannya ke berbagai daerah terpencil, sebuah proyek ambisius yang didukung sepenuhnya oleh Jonathan sebagai mitra hidup yang kini lebih dari sekadar rekan kerja. Di bawah naungan langit sore yang berwarna jingga keemasan, Putri merasa kedamaian batinnya kini telah mencapai tingkat yang paling paripurna, jauh melampaui segala ekspektasi yang pernah ia miliki saat memulai perjalanan berat ini sendirian. Tingkat yang paling paripurna itu ia rayakan dengan sebuah langkah besar yang menandai babak akhir dari transformasinya. Peluncuran buku autobiografi yang menceritakan perjalanan bangkit dari keterpurukan. Acara peluncuran tersebut digelar di aula megah yang ia bangun sendiri, dihadiri oleh banyak tokoh inspiratif yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangannya. Saat berdiri di mimbar, Putri tidak lagi berbicara tentang rasa sakit atau pengkhianatan, melainkan tentang pentingnya mencintai diri sendiri sebagai fondasi utama untuk bisa mencintai orang lain secara sehat. Jonathan berdiri di barisan terdepan dengan senyum bangga. Matanya memancarkan kekaguman yang tulus atas ketangguhan wanita yang kini telah menjadi belahan jiwanya dalam setiap aspek kehidupan. Di sela-sela acara, sebuah momen mengharukan terjadi saat seorang wanita muda mendekati Putri sambil terisak, menceritakan bagaimana kisah hidup Putri telah mencegahnya dari keputusasaan yang sama. Putri memeluk wanita itu dengan kelembutan seorang kakak, menyadari bahwa misinya kini jauh melampaui sekedar meraih kemakmuran materi. Keberhasilannya mengelola yayasan pendidikan dan pemberdayaan perempuan telah menciptakan ribuan putri baru yang kini berani bermimpi dan mandiri. Kehidupan rumah tangganya yang dulu hancur berkeping-keping, kini telah tergantikan oleh struktur sosial yang jauh lebih luas dan kokoh, di mana ia berperan sebagai tiang penyangga bagi mereka yang lemah. Malam itu ditutup dengan sebuah pengumuman mengejutkan ketika Jonathan berlutut di hadapan semua tamu, mempersembahkan sebuah cincin sederhana namun penuh makna, sebagai simbol komitmen untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Putri menerima pinangan itu bukan karena ia membutuhkan pelindung, melainkan karena ia menginginkan seorang rekan untuk terus berjalan berdampingan dalam harmoni. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang ia bangun setiap hari dengan kejujuran dan kerja keras. Dengan perasaan syukur yang meluap, Putri menatap masa depan yang kini terbentang luas di hadapannya,
yakin bahwa ia telah benar-benar naik kelas dalam setiap dimensi kehidupannya. Setiap dimensi kehidupannya kini telah selaras dalam harmoni yang sempurna, memberikan Putri waktu untuk sejenak berhenti dan merenungkan kembali jalan terjal yang telah ia lalui. Di teras rumah barunya yang dikelilingi taman bunga yang asri, ia duduk bersama Jonathan, menikmati keheningan malam yang kini terasa sangat menenangkan, bukan lagi mencekam seperti tahun-tahun silam. Perjalanan dari seorang istri yang terabaikan menjadi pemimpin yang disegani telah mengajarkannya bahwa kehancuran seringkali hanyalah cara semesta untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi layak berada dalam hidup seseorang. Ia menyadari bahwa jika dulu rumah tangganya tidak runtuh, mungkin ia masih akan menjadi sosok yang terkungkung dalam kepatuhan buta, tanpa pernah mengetahui potensi luar biasa yang tersimpan di dalam jiwanya. Pelajaran pertama yang ia petik adalah bahwa harga diri tidak boleh dikompromikan atas nama kesetiaan yang bertepuk sebelah tangan. Putri kini memahami bahwa mencintai orang lain tanpa mencintai diri sendiri adalah resep pasti menuju penderitaan yang tak berkesudahan. Ia melihat kembali bagaimana setiap air mata yang jatuh di masa lalu telah mengkristal menjadi kekuatan yang membentuk karakter barunya yang lebih tegas dan berwibawa. Kesuksesan finansial yang ia raih hanyalah bonus dari kemerdekaan batin yang ia temukan saat ia berani berkata cukup pada ketidakadilan. Melalui yayasannya, ia terus menanamkan prinsip ini kepada setiap perempuan yang ia temui, bahwa mereka adalah arsitek utama bagi kebahagiaan mereka sendiri, bukan sekadar pelengkap dalam kehidupan orang lain. Jonathan seringkali mengingatkannya bahwa kekuatan terbesar Putri terletak pada kemampuannya untuk memaafkan tanpa harus melupakan pelajaran di baliknya. Memaafkan ihsan bukan berarti mengizinkan pria itu kembali, melainkan melepaskan beban amarah agar hatinya cukup ringan untuk terbang menggapai mimpi-mimpi baru. Malam itu, di bawah taburan bintang yang berkilau, Putri merasa sangat bersyukur atas segala badai yang pernah menerjang hidupnya. Tanpa awan hitam pengkhianatan itu, ia tidak akan pernah bisa menghargai betapa indahnya fajar kemenangan yang kini ia nikmati setiap hari. Ia telah berhasil membuktikan bahwa dari puing-puing kehancuran, seseorang bisa membangun menara kesuksesan yang jauh lebih megah dan tak tergoyahkan. Menara kesuksesan yang megah dan tak tergoyahkan itu kini tidak hanya berdiri untuk dirinya sendiri, melainkan telah menjelma menjadi mercusuar bagi ribuan perempuan di seluruh penjuru negeri yang mencari jalan pulang menuju martabat mereka. Melalui ekspansi yayasannya, Putri berhasil menciptakan sebuah ekosistem mandiri di mana keterampilan desain, manajemen keuangan, dan penguatan psikologis diajarkan secara cuma-cuma kepada mereka yang pernah mengalami kegagalan serupa. Dampak jangka panjang dari perjuangannya mulai terlihat nyata. Statistik menunjukkan peningkatan kemandirian ekonomi yang signifikan di wilayah-wilayah yang disentuh oleh programnya. Putri seringkali turun langsung ke lapangan, duduk bersila di antara para pengrajin lokal, mendengarkan keluh kesah mereka dengan empati yang lahir dari pengalaman pribadinya yang pahit namun mendewasakan. Keberhasilan ini menciptakan efek domino yang luar biasa bagi komunitasnya, di mana rasa saling menghargai menggantikan budaya persaingan yang tidak sehat. Jonathan, sebagai mitra strategis sekaligus pendamping setia, membantu Putri mengintegrasikan teknologi modern ke dalam metode pelatihan tradisional agar produk-produk yang dihasilkan mampu menembus pasar internasional. Mereka bukan lagi sekadar pasangan pengusaha, melainkan motor penggerak perubahan sosial yang membuktikan bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga dalam membangun sebuah imperium. Putri seringkali tersenyum melihat bagaimana para wanita yang dulunya datang dengan kepala tertunduk penuh rasa malu, kini berani berdiri di depan publik untuk memamerkan karya dan identitas baru mereka yang gemilang. Transformasi komunitas ini juga membawa pengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat luas mengenai peran perempuan dalam dunia profesional dan domestik. Nama Putri telah menjadi sinonim bagi ketangguhan dan keanggunan. Sebuah bukti nyata bahwa sebuah akhir yang menyakitkan hanyalah pintu pembuka bagi awal yang jauh lebih berdampak luas. Di sela-sela kesibukannya mengatur jadwal pertemuan global, Putri tetap menyediakan waktu untuk menanam pohon di halaman galerinya, sebagai simbol bahwa setiap pertumbuhan membutuhkan akar yang kuat dan kesabaran yang luar biasa. Ia menyadari bahwa warisan terbaiknya bukanlah harta yang berlimpah, melainkan semangat kemandirian yang kini telah tertanam kuat di hati setiap jiwa yang pernah ia sentuh sepanjang perjalanan kenaikan kelasnya. Semangat kemandirian yang telah tertanam kuat itu, kini mencapai puncaknya pada sebuah perayaan akbar di tepi danau, memperingati 1 dekade berdirinya yayasan yang mengubah ribuan garis tangan perempuan di negeri ini.
Di bawah pendar lampu taman yang hangat, Putri berdiri mengenakan gaun sutra hasil rancangannya sendiri. Tampak begitu bercahaya, bukan karena perhiasan yang dikenakannya, melainkan karena kedamaian yang terpancar dari raut wajahnya. Jonathan mendekat, menggenggam jemarinya dengan erat, memberikan kekuatan sebelum Putri melangkah ke podium untuk memberikan pidato penutup yang telah dinanti banyak orang. Di antara kerumunan tamu terhormat, terlihat sosok-sosok yang pernah mengenalnya di masa lalu, namun kini memandang Putri dengan rasa hormat yang tak terhingga, menyadari bahwa wanita di hadapan mereka telah melampaui segala batasan yang pernah menghimpitnya. Kebahagiaan bukan tentang ketiadaan badai, melainkan tentang keberanian untuk terus menari di bawah hujan hingga pelangi itu tiba. Ucap Putri dengan suara yang tenang namun berwibawa, menggema ke seluruh penjuru danau. Ia menekankan bahwa kehancuran rumah tangganya di masa lalu bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah restu terselubung yang memaksanya untuk menemukan mutiara di dalam dirinya sendiri. Pesan moralnya begitu kuat menghujam jantung setiap pendengar, bahwa pengkhianatan orang lain tidak akan pernah bisa menghancurkan kita, kecuali jika kita sendiri yang mengizinkan harga diri kita ikut terkikis. Hidup yang naik kelas baginya bukanlah tentang pembalasan dendam kepada mereka yang menyakiti, melainkan tentang pembuktian bahwa kesuksesan dan kebahagiaan sejati adalah tanggung jawab pribadi yang harus diperjuangkan dengan kejujuran. Acara berakhir dengan peluncuran ribuan lampion ke langit malam, simbol dari doa dan harapan yang terus melambung tinggi tanpa batas. Saat lampion-lampion itu menghiasi angkasa, Putri menatap Cakrawala dengan senyum yang paling tulus, menyadari bahwa ia telah benar-benar menutup buku lama yang penuh luka, dan kini sedang menuliskan bab-bab kejayaan yang abadi. Ia tidak lagi menoleh pada bayang-bayang ihsan atau rasa perih masa lalu. Baginya, masa depan adalah kanvas kosong yang siap dilukis dengan warna-warna keberhasilan dan cinta yang lebih dewasa. Kisah Putri menjadi pengingat abadi bagi siapapun yang sedang terpuruk, bahwa di balik setiap kehancuran yang menyakitkan, selalu ada peluang untuk bangkit, menjadi lebih kuat, dan akhirnya hidup jauh lebih bahagia dari sebelumnya.